Di balik keindahan bebatuan gurun Arab yang menawan, terdapat sebuah tempat yang menyimpan cerita mengerikan dari masa lalu. Sebuah tempat yang dulu dikunjungi oleh para nabi, tapi juga menjadi saksi bagaimana sebuah kaum dihancurkan oleh kemurkaan Allah. Tempat itu kini dikenal dengan nama Al-Ula. Tapi tahukah saudara Seiman, Rasulullah melarang kita untuk mengunjunginya. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Apa itu Al-Ula? Al-Ula adalah sebuah kawasan bersejarah yang terletak di barat laut Arab Saudi. Luasnya mencapai lebih dari 22.000 km persegi dan dipenuhi dengan formasi bebatuan unik, lembah-lembah curam, dan situs arkeologi kuno. Tempat ini sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun yang lalu, tapi yang paling dikenal adalah situs Madain Saleh atau Hegra yang dipercaya sebagai peninggalan dari kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Kisah kaum Samud. Dalam Al-Quran, kaum Samud disebut sebagai kaum yang diberi kelebihan oleh Allah. Mereka memiliki teknologi tinggi di zamannya, mampu memahat rumah di bukit dan gunung-gunung batu. Tapi mereka juga dikenal sebagai kaum yang membangkang ajakan Nabi Saleh untuk beriman kepada Allah. Bahkan mereka menyiksa dan membunuh unta betina yang Allah jadikan sebagai mukjizat bagi mereka. Akibat pembangkangan itu, Allah turunkan azab yang luar biasa. Dalam satu malam, mereka dibinasakan. Hanya Nabi Saleh dan orang-orang beriman yang selamat. Larangan Rasulullah. Ribuan tahun kemudian, Rasulullah dan para sahabat melewati kawasan ini saat dalam perjalanan menuju Perang Tabuk. Saat mereka memasuki wilayah bekas kaum Samud, Rasulullah memberi peringatan keras. Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang diazab itu, kecuali dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka jangan masuk ke sana, agar tidak tertimpa azab seperti mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bahkan melarang menggunakan air dari sumur-sumur mereka kecuali untuk ternak. Bahkan air yang sempat digunakan untuk membuat adonan roti langsung diperintahkan untuk dibuang. Al-Ula saat ini. Namun hari ini Al-Ula mengalami perubahan besar. Pemerintah Arab Saudi menjadikannya sebagai pusat pariwisata internasional dalam proyek besar Vision 2030. Berbagai konser, pertunjukan seni, festival cahaya, hingga acara budaya besar-besaran diadakan di tengah situs bersejarah itu. Al-Ula kini dipromosikan bukan sebagai tempat ibrah menam pelajaran, tetapi sebagai tempat hiburan dan eksotisme sejarah. Pro kontra di kalangan ulama. Hal ini tentu menimbulkan polemik di kalangan umat Islam. Sebagian ulama mengatakan tempat ini boleh dikunjungi asalkan dengan tujuan untuk mengambil pelajaran, bukan untuk bersenang-senang. Namun, sebagian lainnya tetap berhati-hati karena peringatan Rasulullah sangat jelas. Tempat ini bukan sembarang tempat, ini adalah lokasi turunnya azab dari Allah. Kunjungan ke tempat yang terkena azab harus disertai rasa takut, khusyuk, dan kesadaran akan akibat dari kedurhakaan. Al-Ula memang indah di mata manusia, tapi di hadapan Allah, tempat ini adalah saksi dari pembangkangan, penolakan kebenaran, dan kehancuran. Rasulullah tidak sekadar melarang masuk, beliau juga menangis saat melewatinya. Maka sebagai umatnya, apakah kita pantas datang ke sana hanya untuk mengagumi keindahannya tanpa mengambil pelajaran? Sebuah tempat bisa indah, tapi jika di baliknya ada kemurkaan Allah, apakah kita masih berani melangkahkan kaki ke sana? Semoga kita dijauhkan dari sifat kaum Thamud, dan semoga Allah selalu menjaga kita agar tidak terpesona oleh dunia dan melupakan peringatannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir saudara seiman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, berikan komentar, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar selalu bisa menghadirkan konten Islami dan sejarah yang penuh pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam.